Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu memiliki 3 unsur penting dalam dirinya. Kalau dioptimalkan 3 unsur ini, 3 potensi ini, udahlah, itu dahsyat nih manusia ini, mantap gitu ya, sukses. Apa saja yang termasuk pada 3 unsur pokok yang dalam diri manusia? Pertama adalah fisik. Ya, fisik ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Fisik harus sehat. Kalau mau hebat maka dijaga. Ya, fisik ini harus dijaga. Nah, saya akan mengkerucutkan pada perhal fisik ini. Kadangkala fisik ini suka lemes ya, betul ya, lemes ya kan, lelah, lesu. Nah, kalau fisik sedang lemes, lelah, lesu, tandanya dia butuh asupan makanan, ya kan? Makanan yang baik, makanan yang bagus. Kalau di Al-Quran halalan thayyibah, halal dan juga thayyib. Thayyib ini bergizi, bagus, bermanfaat, itu kan ya. Semua unsur yang dibutuhkan oleh fisik ini ada dalam makanan kita, maka tubuh kita akan sehat. Ya, jadi kalau fisik sedang lemah, lesu, letih, lemes, berarti dia sedang lapar. Berikan makanan, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan dia akan mati. Jadi kita berikan makanan yang terbaik untuk fisik kita, karena itu harus dijaga, hifdzun nafas, dijaga diri kita, itu terbaik. Nah, kalau fisik kita sudah baik, maka ini potensi ini sudah dioptimalkan dengan sebaiknya. Kita sehat dengan olahraga, udah fresh. Jadi dimasuki makanan, terus dilatih, diolahragakan ya, olah fisik, maka kita akan sehat. Udah, jadi bergerak itu enak. Yang kedua, naik ke atas. Nah, di dalam tubuh kita ada unsur yang lain yang harus kita jaga dan optimalkan, yaitu isi kepala, otak atau pikiran. Oke, jadi otak ini ketika fisiknya sehat, otak ini nanti akan bergerak juga sama dengan berpikir, ya, mengolah pikiran. Jadi ada olah pikir, olahraga, olah pikir. Dia berpikir, dia merenung, dia melihat fisiknya, matanya melihat, itu kan ya. Anggota badannya ada yang merasakan, mendengar, melihat, terus juga berjalan. Maka otak ini yang merespon. Sehingga kalau otak meresponnya negatif, akan teraplikasikannya nanti negatif. Maka otak ini juga seperti fisik, lapar. Tandanya lapar apa? Tandanya lapar kalau bingung. Jadi kalau kita lagi kebingungan, maka hati-hati, otak kita sedang lapar. Jangan dibiarkan, maka itu akan mati, sama seperti fisik. Nah, berikan makanan juga. Apa makanan otak? Al-ilmu. Ya, ilmu itu makanan otak, jangan dibiarkan. Berikan ilmu, baca, berpikir, merenung. Nah, itu makanan otak. Ketika dia sedang lapar, berikan makanannya, membaca, sharing, komunikasi dengan orang yang hebat, ya kan, konsultasi, ya, melihat sesuatu kemudian diolah dengan ilmu, maka dia akan menjadi sebuah pola pikir yang baik. Nah, kalau kita lagi bingung terus dibiarkan, maka itu akan bergerak tanpa ilmu. Nah, jadi ilmu itu penting. Lalu yang ketiga, turun ke bawah, yaitu ada hati. Nah, hati itu sangat penting juga. Ya, hati itu sangat penting, dan ini jadi faktor yang utama juga untuk kebaikan fisik dan juga pikiran kita. Karena kalau hatinya buruk, kata Nabi, buruk seluruh tubuh, buruk seluruh keseluruhannya, seluruh tubuhnya buruk, pikirannya akan buruk, ya. Kalau hati ada suudzon pada orang lain, itu mempengaruhi diri kita. Nah, jadi hati ini harus dijaga, hati harus dimaksimalkan, dioptimalkan. Hati juga seperti fisik, ya, lapar. Apa tandanya hati lapar? Kalau kita lagi gelisah, gundah gulana, galau, itu hati sedang lapar. Maka jangan dibiarkan itu hati, harus diberikan makanan. Apa makanan hati yang terbaik itu? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Zikir. Jadi zikirlah pada Allah. Ingatlah Allah sebanyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Nah, hati diberikan nutrisi yang baik. Kalau lagi bimbang, gelisah, itu jangan dibiarkan. Bahaya. Berikan hati itu makanan yang baik, nutrisi yang baik, dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, maka hati sudah berzikir, pikiran diberikan ilmu, fisik sehat, top. Ini menjadi orang yang
sehat luar biasa. Ya begitu ya, jangan dibiarkan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.